Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita, meringankan kaki kita untuk bisa datang ke masjid kita Nurul Huda ini untuk melaksanakan salat Jumat. Ini adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri, karena ada beberapa manusia yang hidupnya dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Hidupnya lebih mementingkan bagaimana dia memperkaya dirinya di dunia daripada memperkaya dirinya di akhirat dengan amal-amal soleh. Salat Jumat adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki muslim untuk melaksanakannya. Maka hendaknya termasuk orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak merasa bahwasanya dirinya itu gundah, sedih kalau ada sesama laki-laki muslim yang saat ini tidak melaksanakan salat Jumat. Bukan malah menghinanya, bukan malah mengoloknya, bukan malah mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Kalau ada di antara kita yang memiliki hati seperti itu, melihat seorang bermaksiat kepada Allah, melihat orang yang meninggalkan sholat kita acuh, melihat orang yang berzina, meminum keras, pemuda-pemudi kita, generasi kita rusak kita acuh, itulah kata Nabi orang yang keropos dia punya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian kata Nabi sampai kalian mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kata Nabi, la yahtam man la yatam bi umuri muslimin falaysa minna.
orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, orang muslimin tidak baik akhlaknya, tutur katanya, perbuatan sikapnya, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban, acuh kita. Kata Nabi di hari kiamat, dia bukan termasuk golonganku. Artinya bukan dia keluar daripada agama Islam, keluar daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalaupun dia ini orang ini masuk surga, dia antar golongannya termasuk orang yang di belakang, bukan di depan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka doakan mulai saat ini, biasakan kita punya hati yang hidup, melihat orang bermaksiat, meninggalkan kewajiban, melihat pemuda-pemudi kita yang menjadi generasi bangsa saat ini mungkin kita lihat tidak baik, doakan. Dan itulah yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu dilempar di Taif, sampai dikatakan gigi raham Nabi hampir patah, lututnya berdarah. Nabi didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, izinkan aku lempar gunung Uhud ini kepada umatmu. Lalu apa jawab Nabi? Wahai Jibril, aku diutus oleh Allah bukan untuk menghina suatu kaum, membumi hanguskan satu kaum, tapi aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nabi doakan mereka. Inilah yang hilang di antara kita sebagai kaum muslim muslimat, yaitu mendoakan sama kita. Maka biasakan kita akhlak adab ini, selalu mendoakan orang yang saat ini jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban kepada Allah. Dengan doa tersebut mudah-mudahan kita digolongkan kelak di hari kiamat bersama rombongannya Nabi Muhammad SAW. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa. Maka jangan heran kalau ada manusia-manusia di bulan Ramadan tidak punya rasa malu, dia tidak berpuasa. Padahal dia sehat, dia mampu, dia tidak sakit, tidak ada udzur baginya. Dia bukan orang tua renta yang tidak bisa berpuasa. Dia hanya gara-gara ingin mencari dunia, pengen mendapatkan daripada uang, kemudian sampai tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, tapi akan menjadi biasa tatkala orang yang masuk di bulan Ramadan menganggap ini adalah bulan yang biasa. Oleh karenanya, mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, hadirkan keistimewaan bulan Ramadan. Hadirkan ini bulan yang agung. Hadirkan ini suatu yang spesial, suatu yang istimewa. Nabi kita Muhammad SAW pernah gundah gulana melihat umatnya yang umurnya pendek, amal ibadahnya sedikit. Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya dalam keadaan gundah, dalam keadaan seperti itu. Lalu Allah membicarakan kepadanya, wahai Muhammad, Rasulullah, aku akan menciptakan kepada umatmu, kepada dirimu satu bulan yang mana mereka beribadah, maka ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku akan berikan kepada mereka satu malam, apabila umatmu beribadah di malam tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan. Itulah yang dinamakan Lailatul Qadar, dan itulah di bulan Ramadan. Maka mulai saat ini ayo kita hadirkan bagaimana keagungan bulan Ramadan dengan kita mengingat keutamaannya, mengingat pahalanya, mengingat hikmahnya. Maka insya Allah masuk bulan Ramadan kita akan maksimal beribadah di bulan Ramadan. Jangan menjadi orang yang masuk bulan Ramadan cuma pilih-pilih ibadahnya cuma 10 ganjil yang terakhir dengan alasan pada 10 akhir yang terakhir di ganjil itu akan ada Lailatul Qadar, malam 21, malam 23, 25, 27, 29, dan masjid, musola kadang-kadang ramainya cuma di saat itu saja. DKM-nya hanya semangat di malam itu saja. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar hanya kepada mereka orang-orang yang malas-malasan beribadah di bulan Ramadan? Maka tentu jawabannya tidak. Allah akan memberikan Lailatul Qadar kepada mereka yang semangat dari pertama. Lailatul Qadar itu bonus dari Allah, dan bonus tidak akan Allah berikan kepada mereka yang malas-malasan beribadah di bulan Ramadan. Sampai dalam syariat kita Nabi Muhammad SAW, ibadah tidur di bulan Ramadan itu dinamakan ibadah. Tapi kalau sepanjang harinya tidur dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan beribadah. Oleh karenanya pada saat ini ayo kita hadirkan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Jangan kita anggap biasa. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW menggambarkan bulan Ramadan ini iblis, syaitan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk beribadah sangat mudah. Tapi ingat, iblis syaitan tidak bodoh seperti kita. Iblis syaitan cerdas. Dia tahu sebentar lagi masuk bulan Ramadan saya akan dibelenggu, saya akan dipenjara oleh Allah. 1 bulan saya tidak bisa untuk menghasut, 1 bulan saya tidak bisa mengganggu kaum muslim muslimat. Maka mulai saat ini mereka ganggu mereka bisikkan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ayo perbanyak kamu punya toko, masukkan barang-barang. Kamu saat ini belum pernah jualan, saat ini ayo Ramadan jualan, banyak orang yang beli. Sehingga masuk bulan Ramadan bukan kita maksimal mengaji Al-Quran, bukan kita maksimal hadir majelis taklim, bukan kita maksimal untuk sholat sunnah atau berzikir, tapi kita sibuk untuk mencari dunia. Padahal Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Sudah cukup 11 bulan para hadirin, kita ini sudah mencari dunia. Ayo kita maksimalkan cuma 1 bulan. Dan setelah itu ingat, pelipat ganda amal tidak lagi. Tidak akan ada lagi, kata Nabi, orang yang beribadah di bulan Ramadan itu perkara sunnahnya akan dilipat gandakan menjadi perkara wajib. Kemudian perkara wajibnya digandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Dan itu cuma ada di bulan Ramadan.
Satu detik kita keluar bulan Ramadan, tidak ada pelipat ganda amal tersebut. Dan Lailatul Qadar sekali lagi hanya Allah berikan kepada mereka orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan, bukan orang yang hanya ingin semangat ibadahnya di 10 ganjil yang terakhir saja. Maka ini harus kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini. Tidak salah tatkala masjid musola meramaikan 10 ganjil yang terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Tidak salah, tapi alangkah salahnya kalau mereka hanya memakmurkan di malam-malam tersebut saja. Dari pertama kita semarakan, kita makmurkan, para ustadz, para kiai, para ulama, para dai, para DKM masjid menyuarakan bagaimana kisah bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar tidak Allah berikan kepada mereka orang yang hanya pilih-pilih beribadah di bulan Ramadan. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tadi sudah khotib jelaskan bahwasanya iblis tidak akan tinggal diam, syaitan tidak akan tinggal diam. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, ada orang masuk bulan Ramadan dia tidak mendapatkan pahala, dia cuma dapat laparnya saja, dia cuma dapat hausnya saja. Pahalanya, hikmahnya, keutamanya dia tidak dapat. Oleh karenanya saat ini tolong didengarkan, jangan sampai kita termasuk golongan-golongan ini. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atsi. Berapa banyak orang beribadah di bulan Ramadan tidak dapat pahala, tidak dapat keutamaan, cuma mereka mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sama seperti orang bekerja di akhir bulannya tidak diberi gaji, alangkah menyesalnya orang tersebut. Ini bukan gaji dunia, ini adalah pahala yang sangat luar biasa. Para ulama menjelaskan, yang membatalkan puasa sudah maklum kita ketahui, tapi ada perkara namanya al-muhbitat. Dikatakan dalam kitab Taqriratus Shadidah karena Hasan Al-Kaf, murid daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dalam kitab Taqriratus Shadidah jelaskan diantaranya ada namanya al-muhbitat. Al-muhbitat itu diterangkan perkara-perkara apabila dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan pahalanya, melainkan dia cuma mendengar lapar dan dahaga saja. Ada 6 perkara hal tersebut. 5 perkara dari mulut, 1 perkara dari pandangan mata. Maka hati-hati, mulut ini adalah suatu yang kecil, lidah ini suatu yang kecil dan halus, tapi bahayanya sangat luar biasa. Bahkan di antara 6 perkara ini, 5 perkara berasal daripada mulut. Yang pertama adalah berdusta. Maka hati-hati, di bulan Ramadan jangan sampai kita berdusta, karena orang yang berdusta tidak akan mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Apakah total? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi sudah jelaskan ada orang tidak dapat pahala, dan kita takutkan kalau kita meremehkan berbohong. Hati-hati, khususnya kita sebagai para pedagang, jangan sampai kita berbohong masalah harga, masalah ini dan itu, macam-macamnya. Hati-hati, ini bisa menghilangkan kita punya pahala di bulan Ramadan. Yang kedua adalah an-namimah, mengadu domba, membicarakan orang lain dengan niatan untuk mengadu antara satu dengan yang lainnya, maka dia ini juga tidak akan mendapatkan pahala. Jangan sampai hanya gara-gara kita pengen dapat jabatan, pengen dapat daripada suatu keduniaan, kemudian kita mengadu antara satu dengan lainnya dengan niatan untuk memecah belah di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mereka orang yang menggunjing. Maka hati-hati, kalau menggunjing, insya Allah kaum muslim muslimat jarang menggunjing. Tapi jangan sampai kita menonton, melihat, duduk dengan orang yang menggunjing. Kata para ulama, orang yang mendengarkan orang yang menggunjing, dosanya sama sebagaimana orang yang menggunjing. Kalau kita duduk, ternyata ada orang menggunjing, pilihannya cuma 2. Ingatkan dia agar tidak menggunjing. Kalau tidak mau pindah, jangan duduk dengan mereka. Termasuk yang punya grup-grup di media sosial, baik grup WhatsApp atau Facebook, kalau lagi ngomongin orang, keluar. Jangan kita akhirnya karena tidak enak berada di dalamnya masuk bulan Ramadan, termasuk kita akan mendapatkan daripada hilangnya pahala puasa tersebut. Kemudian hati-hati, jangan melihat juga acara-acara gosip di televisi. Ustadz Habib, saya tidak pernah membicarakan orang, tapi saya adalah orang yang setia mendengarkan orang yang gosipin orang lain. Itu sama saja yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Jangan sampai kita bersumpah gara-gara kita ingin mendapatkan suatu masalah keduniawian. Nabi Muhammad SAW sampai pernah mengingatkan kepada kita, saking besarnya dosa sumpah palsu ini, di samping menghilangkan pahala orang yang beribadah di bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan, aku berikan kepada kalian 3 perkara yang namanya dosa-dosa besar. Kata Nabi, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tak kala Nabi akan mengucapkan yang ketiga, Nabi berdiri, kemudian duduk kembali dan berdiri sambil wajah Nabi memerah. Nabi katakan qaulazur, 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 sumpah palsu, persaksian palsu. Maka hati-hati, jangan sampai kita ini menjadi orang yang bersumpah palsu di persidangan. Kita dihadapkan di Mahkamah Agung, kemudian kita bersumpah palsu, kemudian kita bersaksi palsu. Maka itu orang-orang di samping akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di bulan Ramadan pahalanya juga akan hilang. Yang kelima adalah berbicara sesuatu yang kotor. Berbicara yang kotor ini sesuatu yang tidak baik. Ini adalah perkara yang sekiranya orang dengar itu nggak senang.
Ada sebagian tempat yang mana perkataan binatang ini tidak suatu yang buruk, tapi suatu yang biasa saja. Tapi di tempat lain itu suatu yang tidak baik, maka termasuk kita tidak boleh membicarakan binatang tersebut atau kalimat-kalimat yang lainnya. Yang keenam, ini yang paling sering terjadi, khususnya para orang tua harus membentengi anak-anaknya. Yang keenam adalah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari mata. Hati-hati, jangan terkecoh dengan istilah ngabuburit. Hati-hati. Capek-capek kita puasa, menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari subuh sampai kita menjelang asar, kemudian jam 5 kita nongkrong di jembatan, kita nongkrong di alun-alun, kita nongkrong di mall. Hati-hati. Lebih baik kalau kita ingin belanja atau apapun, lebih baik entar. Jangan kalau kita berpuasa kita khawatirkan hilang kita punya pahala karena kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita. Lebih baik kalau ingin kita berbeli sesuatu, lebih baik belinya dari sekarang sebelum masuk bulan Ramadan, agar masuk bulan Ramadan kita sibuknya hanya untuk ibadah. Bukan ntar tatkala akan masuk bulan Syawal, akan Idul Fitri kita sibuk sampai mengorbankan kita punya pahala, mengorbankan bulan Ramadan, tidak maksimal kita beribadah di dalamnya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, ayo sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, hadirkan keistimewaan di dalamnya. Ingat keutamaan pahala di dalamnya, dan ingat di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermalas-malasan ibadah di bulan Ramadan, orang yang pilih-pilih ibadahnya di bulan Ramadan. Mari kita saling mengingatkan untuk bagaimana menyongsong. Sebentar lagi keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan perhatikan 6 perkara tadi, karena itu semuanya bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dimudahkan untuk bisa menyambut bulan Ramadan, dan tatkala kita masuk bulan Ramadan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan hidayah taufiknya sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dan maksimal ibadah di dalamnya, dan Allah berikan kepada kita semuanya Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Innal ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadun fa idza qira al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa ghafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tas'inun binadar wa udun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa batan wa hafidhu ala ta'ati wal huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabin nabi ajmain wa anit tabi'in wa ihsan ila yaumiddin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man hadal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafara wa israil wal munafiqin. Allahumma farriq jamahum, Allahumma ghalil addahum, Allahumma shatit shamlahum, Allahumma jal gabirin, Allahumma adfa'anil bala wal waba wal riba waz zina wa zalazil mihan wa su'al fitan ma dahara min wa batan an baladina Indonesia khasah wa an sabil muslimin amah ya rabbal alamin.
Allahumma ya Allah, sebentar lagi kami akan masuk bulan Ramadan ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan ya Allah, berikan kepada kami kekuatan ya Allah, sehingga kita masuk bulan Ramadan semuanya ya Allah bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, kami kalau mengandalkan amal kami berat untuk masuk surgamu ya Allah, maka tatkala kami masuk bulan Ramadan, berikan Lailatul Qadar kepada kami ya Allah, tapi berikan kami kemudahan untuk bisa maksimal beribadah di dalamnya ya Allah. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini ya Allah penuh dengan dosa, membawa segala macam maksiat ya Allah. Kalau dosa kami mungkin kami gambarkan ya Allah lebih tinggi daripada langit ya Allah, lebih besar daripada gunung ya Allah, lebih banyak daripada bui-bui yang ada di lautan ya Allah. Sedangkan kami mengharap surgamu ya Allah. Bagaimana kami akan masuk surga ya Allah sedangkan dosa kami begitu banyak ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, Antal Ghafurur Rahim, Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Kasih dengan hamba-Mu ya Allah. Maka jangan golongan kami dari Masjid Nurul Huda ini, melainkan semua dosa kami ya Allah Engkau ampuni ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Ya Allah, kami tatkala ingin berhijrah kepadamu ya Allah, tapi kadang-kadang kami sudah bertobat kepadamu, kami mengulangi dosa kami ya Allah, kami bertobat lagi ya Allah, kami mengulangi ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai di hati kami ada bosan tatkala kami bertobat kepadamu ya Allah. Engkau tidak pernah menutup pintu tobatmu ya Allah, sampai kami yang menutup pintu tobat itu sendiri ya Allah. Maka berikan kepada kami kemudahan ya Allah untuk istiqamah melaksanakan semua perintah-perintahmu ya Allah, dan meninggalkan semua larangan-laranganmu ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan paling rendahnya orang yang akan disiksa oleh Allah di neraka, dia akan dipakaikan sendal di api nerakanya Allah. Dia tidak mau, kemudian dipaksa tatkala memakainya ujung-ujung ubuhnya akan melepuh sampai kakinya. Ya Allah, kalau di dunia saja kami tidak kuat, bagaimana dengan api nerakamu ya Allah. Maka daripada itu ya Allah, berikan kami ya Allah sisa umur yang saat ini Engkau berikan kepada kami, dan kami tidak tahu kapan Engkau akan cabut nyawa kami. Mungkin pada hari ini Engkau akan cabut nyawa kami, atau besok, tapi kami hanya berharap kepadamu ya Allah, sebelum Kau cabut nyawa kami ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang soleh ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang kami bisa menggunakan waktu saat ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tatkala Engkau akan cabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan ibadah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan membaca Al-Quran, cabutlah nyawa kami tatkala kami sedang meraih daripada ridhamu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami tatkala kami sedang berbuat dosa, sedang bermaksiat, sedang melakukan sesuatu yang Kau murkai ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, tatkala Engkau akan cabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami seindah-indah orang meninggal dalam keadaan salat, dalam keadaan salat, dalam keadaan salat ya Allah, dalam keadaan sujud minta ampun kepadamu ya Allah, dalam keadaan kami mengangkat tangan kami menangis karena takut dengan siksamu ya Allah, menangis karena takut dengan adabmu ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah meninggalkan salat, tapi kami mohon ya Allah, yang Nabi Muhammad SAW menjanjikan, tidak ada hambaku yang berdoa di hari Jumat kecuali semua doanya akan dikabulkan ya Allah, apalagi pada saat khutbah Jumat ini ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, sisa umur yang saat ini Kau berikan kepada kami ya Allah, gunakan ini, kami mudahkan untuk bisa beramal soleh ya Allah. Cabut nyawa kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggalkan dengan iman ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah tatkala Engkau mudahkan lisan kami, Engkau mudahkan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agung dan muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jaga negara kami ya Allah daripada fitnah, daripada bencana, daripada musibah, khususnya ya Allah daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kami Indonesia ini ya Allah. Engkau lihat kami adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah, tapi kami selalu berdoa. Kami yakin kekasihmu Nabi Muhammad sudah mengatakan doa silahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin. Maka di tempat ini kami berdoa kepadamu ya Allah, jaga negara kami dari Indonesia ini ya Allah daripada manusia-manusia yang saat ini mereka sudah merencanakan keburukan, kejelekan untuk negara kami, walaupun kami tidak mengetahuinya, tapi Engkau mengetahuinya ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan mereka hidayah dan taufikmu ya Allah, agar mereka tidak melakukan daripada rencana yang tidak baik tersebut ya Allah, atau Engkau binasakan mereka dengan caramu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunub wal hadiyat ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ashkurul azim yashkurkum wa as'alu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.